Nama saya Siti Amelia Nur Ayani dengan NIM 2286230029 dari kelas C. Pada saat ini saya berada di Benteng Spellwich. Saat ini saya berada di Benteng Spellwich. Benteng ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1682 dan diberi nama Spellwich untuk menghormati Cornelis Spelman, seorang tokoh penting VOC yang berperan dalam campur tangan politik di Kesultanan Banten. Benteng ini dibangun sebagai pusat pertahanan militer, pengawasan aktivitas perdagangan, serta pengendalian wilayah Banten oleh VOC. Keberadaan benteng ini menunjukkan bagaimana Belanda berusaha memperkuat pengaruh dan kekuasaannya di Banten yang saat itu merupakan salah satu pusat perdagangan internasional yang sangat strategis. Saat ini Benteng Spellwich masih dapat dilihat meskipun sebagian bangunannya telah mengalami kerusakan akibat usia dan faktor lingkungan. Namun beberapa bagian benteng masih berdiri kokoh dan menjadi bukti sejarah kolonial di Banten. Keberadaan benteng ini mencerminkan bagaimana persaingan politik dan ekonomi antara Kesultanan Banten dan VOC yang pada akhirnya mempengaruhi perjalanan sejarah Banten. Ini kenapa fotonya tiba-tiba naik? Jambu si Caca, Pak. Pada saat ini saya berada di Masjid Agung Banten. Saat ini saya berada di Masjid Agung Banten, salah satu peninggalan terpenting Kesultanan Banten yang didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin sekitar tahun 1566. Masjid ini berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan, pendidikan Islam, dan penyebaran dakwah di wilayah Banten. Selain itu, masjid juga menjadi simbol identitas Islam yang kuat dalam kehidupan masyarakat Kesultanan Banten. Masjid Agung Banten memiliki nilai budaya yang tinggi karena arsitekturnya memadukan unsur budaya Jawa, Islam, Tiongkok, dan Eropa. Keunikan tersebut menunjukkan keterbukaan masyarakat Banten terhadap berbagai pengaruh budaya yang datang melalui jalur perdagangan. Dan hingga saat ini Masjid Agung Banten masih berfungsi dengan baik sebagai tempat ibadah dan terus dirawat serta dilestarikan oleh masyarakat dan pemerintah.
Nah, pada saat ini saya berada di Keraton Surosoan. Saat ini saya berada di Keraton Surosoan, yang merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Banten pada masa kejayaannya. Keraton ini dimulai bangun pada abad ke-16 dan menjadi tempat tinggal para sultan serta pusat kegiatan politik, ekonomi, dan pemerintahan Kesultanan Banten. Pada masa Kesultanan Banten, Keraton Surosoan memiliki fungsi yang sangat penting sebagai simbol kekuasaan dan pusat pengambilan keputusan di kerajaan. Dari tempat inilah, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, hubungan diplomatik, dan pemerintahan dijalankan. Saat ini, kondisi Keraton Surosoan hanya menyisakan reruntuhan dan fondasi bangunan. Meskipun demikian, situs ini tetap terawat dan menjadi salah satu objek wisata sejarah yang penting di Banten. Keraton Surosoan ini mengalami kehancuran akibat konflik antara Kesultanan Banten dan pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1680-an, keraton mengalami kerusakan akibat peperangan dan kehancuran yang lebih besar terjadi pada tahun 1808 ketika Gubernur Jenderal Helman Willem Daendels memerintahkan penghancuran keraton karena dianggap menghambat kepentingan kolonial Belanda. Oke, pada saat ini saya berada di Keraton Kaibon. Saat ini saya berada di Keraton Kaibon. Keraton ini dibangun pada awal abad ke-19 sebagai tempat tinggal Ibu Ratu Aisyah, ibu dari Sultan Saifuddin. Nama Kaibon berasal dari kata keibuan yang menunjukkan fungsi keraton sebagai kediaman Ibu Suri Kesultanan Banten. Selain sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan, Keraton Kaibon juga memiliki nilai budaya yang tinggi karena menunjukkan tata kehidupan bangsawan Banten pada masa itu. Arsitektur bangunannya memperlihatkan perpaduan budaya lokal, Islam, dan pengaruh asing yang berkembang di Banten. Saat ini Keraton Kaibon hanya berupa sisa-sisa bangunan dan dinding yang masih berdiri dan beberapa bagian telah mengalami kerusakan, namun tetap dijaga dan dilestarikan sebagai situs cagar budaya. Nah, Keraton Kaibon ini mengalami kehancuran pada tahun 1832 diakibatkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Penghancuran ini dilakukan untuk melemahkan pengaruh Kesultanan Banten sehingga menghilangkan simbol-simbol kekuasaan yang masih tersisa setelah berakhirnya pemerintah kesultanan.
Berdasarkan hasil pengamatan, situs-situs sejarah di Banten Lama menunjukkan identitas budaya Banten yang kuat. Peninggalan seperti Keraton Surosoan, Keraton Kaibon, Benteng Spellwich, dan Masjid Agung Banten menjadi bukti perkembangan konflik, politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada masa Kesultanan Banten. Selain itu, kawasan Banten Lama menunjukkan perubahan budaya sosial dari masa Kesultanan hingga menjadi kawasan wisata sejarah dan religi seperti saat ini. Dari kunjungan ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalami mengenai sejarah dan kebudayaan Banten. Saya juga dapat mengambil keteladanan dari Sultan Ageng Tirtayasa yang berhasil membawa Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan melalui kepemimpinan yang tegas, kerja keras, dan semangat perjuangan yang tinggi. Melalui kegiatan ini, saya berharap generasi muda semakin peduli terhadap pelestarian situs-situs sejarah sebagai warisan budaya yang berharga, sehingga identitas dan kebangsaan masyarakat Banten tetap terjaga di masa depan.